Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afifah dengan NIM 931404018. Saya kelas A dan saya semester 6. Di sini saya mau menjelaskan terkait dengan jurnal yang akan saya kaitkan dengan materi-materi pengembangan kepribadian. Nah, jurnalnya itu bertemakan pengaruh kepribadian dan komunikasi interpersonal terhadap komitmen organisasional. Nah, setelah saya baca jurnal tersebut, saya berkesimpulan bahwa salah satu sumber daya organisasi yang memiliki peran penting itu dalam mencapai tujuannya adalah sumber daya manusia, baik itu dalam sektor publik ataupun sektor swasta. Kenapa kok sumber daya manusia itu penting? Karena sumber daya utama itu adalah sumber daya manusia, karena dia memiliki akal pengetahuan, kemudian mereka memiliki keterampilan, pengetahuan, dan daya dorong untuk berkarya. Nah, kemudian juga sumber daya manusia itu adalah melalui kemampuan pegawai dalam melakukan komunikasi secara optimal. Nah, pada jurnal tersebut itu dalam studi kasus yang telah di dalam jurnal itu pada kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan itu menunjukkan bahwa pegawai di situ itu kurang menjalankan tugas saat menjalankan tugas yang telah dijalankan. Nah, mereka itu sangat perlu diingatkan karena mungkin kurangnya komunikasi di dalam situ. Nah, pada hasil penelitian dan pembahasan tersebut itu dijelaskan itu penulis itu mempunyai 3 hasil analisis. Nah, yang telah saya baca itu hasil pembahasannya, yaitu pada hasil penelitian tersebut terlihat bahwa variabel yang paling dominan mempengaruhi komitmen organisasi adalah variabel constituents dengan nilai terhitung yang paling besar, yaitu 3,764. Nah, dengan demikian hipotetis pada penelitian di jurnal tersebut itu menyatakan dugaan bahwa variabel conscientiousness merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap komitmen organisasi terbukti dan dapat diterima. Nah, kemudian yang ada pada kesimpulannya itu berisi bahwa perilaku anggota masyarakat masih ada yang belum berkomitmen dalam mengembalikan dan bergulir dana, karena masyarakat masih berpikir bahwa dana tersebut itu masih untuk kebutuhan mereka sendiri, untuk kebutuhan kehidupan sehari-harinya mereka, sehingga pengembalian dana tersebut itu terlambat. Nah, dalam jurnal tersebut itu saya mengaitkan dengan materi yang judulnya itu penerapan etiket dalam berkomunikasi sebagai pekerja atau karyawan. Nah, komunikasi itu menurut saya itu sangat penting. Kenapa penting? Sebelum kita ke komunikasi, kita pengertian sedikit tentang etiket. Nah, sebelum kita ke etiket, kita juga harus mengerti apa itu etika. Bisa dibilang etika itu dalam kamus itu sesuatu mana yang baik dan mana yang buruk, itu etika. Nah, kemudian juga tentang hak dan kewajiban itu juga masuk ke dalam etika. Moral, akhlak itu juga etika. Nah, dapat dibilang juga etika adalah sesuatu sikap kritis yang objeknya berupa manusia, itu etika. Nah, kemudian kalau etiket itu adalah sesuatu yang diulang atau kebiasaan seperti kata-kata yang kita ulang-ulang atau kebiasaan yang berwujud kata-kata maupun perbuatan nyata. Nah,
Kalau etika itu adalah aturan, Kalau etiket itu adalah perbuatan. Nah, kemudian saya kenapa etika? Kenapa saya kaitkan dengan materi tersebut? Karena menurut saya etika dari pegawai tersebut itu seharusnya tuh mereka mengerti dulu bagaimana perbuatan manusia di masyarakat tersebut. Jadi pegawainya itu harus turun langsung ke masyarakatnya, kemudian mereka bersosialisasi terlebih dahulu seperti itu. Jadi agar masyarakat dan pegawainya itu bisa mengerti satu sama lain seperti itu. Nah, kemudian juga jurnal tersebut saya kaitkan dengan materi yang bertema urgensi bersosialisasi dan bekerja sama. Nah, pada jurnal tersebut itu masyarakatnya kurang bekerja sama dengan pegawai Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga anggota masyarakat belum sama sekali berkomitmen dalam pengguliran dana tersebut. Nah, hubungan kerjasama yang baik itu dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis antara anggota kelompok, sehingga dapat melaksanakan pekerjaan mereka merasa ada dalam satu keluarga. Nah, seharusnya di situ ada sosialisasi. Mungkin bisa dilakukan secara 1 bulan sekali atau bahkan 1 minggu sekali untuk bersosialisasi antara masyarakat dan pegawai badan lingkungan tersebut. Nah, jika mereka saling bersosialisasi, jadi mereka itu bisa tahu bagaimana perkembangannya masyarakat tersebut, seperti itu. Nah, sebagai makhluk sosial, sejak lahir manusia itu sudah mempunyai hasrat atau keinginan pokok, yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain. Nah, jadi kita itu tidak bisa hidup sendiri, kita itu hidupnya berkelompok, kita saling kayak minta tolong gitu, dan kita kalau tidak seperti itu kita tidak bisa mengerjakannya sendiri. Kemudian juga saya kaitkan dengan materi yang bertema prinsip komunikasi. Nah, di jurnal tersebut itu dijelaskan di studi kasusnya bahwa pegawainya itu sangat tidak optimalisasi atau sangat kurang komunikasi antara masyarakat. Nah, seharusnya itu pegawainya itu harusnya peka, seharusnya dia saling bersosialisasi terhadap masyarakat, saling komunikasi seperti itu, agar masyarakatnya itu juga bisa mengimbangi. Nah, manusia itu tidak bisa hidup sendiri, mereka memerlukan interaksi sosial. Nah, komunikasi organisasi di situ adalah pengirim dan penerima berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal. Nah, suatu organisasi akan berjalan dengan baik apabila terdapat pertautan minat dan kepentingan. Upaya menanggulangi hal tersebut, menurut saya itu pegawainya tersebut harus lebih intensif dalam menjalani komunikasi seperti kepada seluruh masyarakat tersebut guna menciptakan komunikasi yang baik. Nah, yang kedua yaitu kepala badan lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Selatan itu harus memberikan briefing. Nah, entah itu briefingnya 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, itu seharusnya kepalanya itu memberikan briefing kepada semua karyawan guna menumbuhkan komunikasi yang lebih baik. Nah, jika kepalanya itu kepala badan lingkungan hidup itu saling memberikan briefing dan saling menumbuhkan komunikasi, itu pasti pegawainya juga akan memberikan komunikasi kepada masyarakat tersebut. Kemudian juga kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan itu harus lebih mempertegas
peraturan dan aktualisasinya yang terkait dengan pembuatan atau skedut kerja seperti itu. Sekian yang saya jelaskan terkait dengan jurnal yang telah saya kaitkan dengan materi-materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.